Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmonoso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dihantar oleh hambanya, Pastor Saumi Mansaud dari San Francisco, USA, dengan topik eksposisi 2 Korintus 11. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami saudara bersaudara bersatu hati untuk mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Berkati pembicara Pak Suimaman Saud, agar segala sesuatu menjadi baik adanya. Di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, dan di dalam tugas-tugasnya. Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur akan teman-teman yang akan hadir bergabung bersama kita maupun di dalam uh, Zoom yang lain atau di dalam Google atau di dalam YouTube, akan mereka bisa mengikuti dengan baik. Tuhan tolong mereka. Ya Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu yang menyertai kami dari hari ke hari karena Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy. Yuk, Untuk hambanya Pastor Saumi Mansaud, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Kita bersyukur hari ini bisa kembali eh, belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ya. 33. 2 Korintus pasal 11. Pelan-pelan saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat ke-6 dulu ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima atau Injil yang lain daripada yang kamu terima, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham tentang dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan segala hal. Ayat sampai ayat ke-6 ya. Eh, Kita akan lanjutkan nanti membacakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya percaya semua kita sudah pelajari 2 Korintus ini. Ya, hari ini kita melihat pasal yang ke-11. Di pasal yang 11, dari mulai ayat 1 sampai 33, nanti kalau kita baca semuanya, saya mencoba membagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 6, yang tadi sudah kita baca. Nanti bagian kedua 7 sampai 15. Bagian ketiga ayat 16 sampai 33.
bagian keempat diulangi lagi ayat 30 sampai 33. Jadi ada 4 bagian. Masing-masing itu ada topiknya tersendiri. Kalau kita mau ringkaskan, ya. Jadi ayat pertama sampai 6 tadi yang baru kita baca itu menunjukkan bagaimana keprihatinan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Keprihatinan Paulus. Nanti 7 sampai 15 itu menunjukkan suatu pembelaan pelayanan Paulus. Lalu 16 sampai 33 menunjukkan bagaimana penderitaan Paulus demi Injil. Dan yang terakhir 30 sampai 33 menunjukkan kelemahan dan kekuatan dari Paulus. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita melihat bagian pertama di sini dikatakan sebagai keprihatinan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dia katakan di pasal yang 11 ini, Paulus sebenarnya tidak menyebut pembelaannya terhadap kerasulannya di sini. Justru kalau dia eh, membangga-banggakan itu, ya, maka akan disebut sebagai satu kebodohan. Ya. Karena ya bodoh bagi Paulus dalam hal ini karena ia melakukannya dengan enggan, ya, dengan sungkan. Karena ia tahu bahwa pada waktu dan usahanya dapat digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bagus daripada memperdebatkan tentang kerasulannya. Ya, jadi orang mau percaya atau tidak kepada dia tetap tidak akan berubah kalau dia sebagai rasul. Ya, justru kalau dia eh, meresponi semuanya itu, maka itulah muncul dikatakan kebodohanku yang kecil ini. Ya, dikatakan memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ada muncul satu kata cemburu ilahi. Ya, apa maksudnya di sini ya? Saudara, cemburu itu konotasinya adalah negatif. Cemburu itu konotasinya jahat. Cemburu itu berarti orang merasa tidak suka, tersinggung, atau merasa terganggu kalau ada orang yang lebih hebat, lebih baik, dan sebagainya. Tapi cemburu ilahi itu beda. Yang dimaksud dengan cemburu ilahi adalah kecemburuan terhadap kasih daripada orang lain, kecemburuan terhadap semangat orang lain dalam hal melayani Tuhan, kecemburuan dalam semangat-semangat yang lain dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Itu disebut kecemburuan ilahi. Itu sebabnya Allah disebut sebagai pencemburu kalau anak-anaknya itu beralih menyembah kepada tanda kutip Allah yang lain. Jadi kecemburuan seperti ini adalah kecemburuan yang kudus, kecemburuan yang berintegritas, murni, beretika, yang standar Kristennya tinggi. Gitu. Saya mencoba mengaplikasikannya dengan kita yang hidup di zaman gereja saat ini. Alangkah baiknya kita jangan cemburu kalau melihat orang punya harta lebih banyak, punya mobil yang lebih mewah, atau mungkin rumah yang lebih bagus dan sebagainya. Betapa bagusnya kalau kita cemburu melihat orang begitu semangat melayani, cemburu
melihat orang begitu setia kepada Tuhan, cemburu melihat orang begitu semangat memberitakan Injil, oh, cemburu terhadap orang yang begitu semangat melakukan segala kebaikan dalam hati kita. Aku pingin seperti itu. Aku mau juga punya semangat itu. Nah, itulah yang saya maksud dengan kecemburuan ilahi. Cemburu yang baik. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, jadi Paulus di sini dikatakan mengungkapkan rasa prihatin, rasa khawatir bahwa jemaat Korintus itu mungkin disesatkan oleh pengajaran dari tanda kutip rasul-rasul palsu, ya, yang mengajarkan kepada mereka selain daripada Kristus. Dia membandingkan dirinya dengan seorang ayah yang sangat proaktif, yang protektif terhadap anak-anaknya, anak perempuannya, gitu. Ya bisa diapakan sebagai jemaatnya yang akan dinikahkan dengan Kristus. Dia begitu memperhatikan, dia begitu menjaga, memelihara. Jangan sampai mereka itu tersesat. Jangan sampai mereka itu beralih kepada iman yang lain. Nah, saudara, hari ini ada banyak orang, kalau kita perhatikan di dunia ini mulai muncul pengajaran-pengajaran yang kadangkala mereka juga pakai Alkitab, tapi sebenarnya bukan Kristus yang mereka sebarkan. Tidak percaya kepada Yesus dan sebagainya. Yang kita sudah tahu sejak lama, yaitu misalnya ajaran saksi Yehova misalnya. Yang jelas-jelas mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di bagian lain mungkin ada pengajaran-pengajaran yang salah. Mujizat-mujizat yang diutamakan. Ya, teologi kemakmuran misalnya. Yang mengatakan kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, maka kamu tidak pernah sakit. Kamu akan jadi orang kaya. Tidak salah jadi orang kaya. Tidak salah semuanya itu, saudara. Tetapi Tuhan itu bukan sekedar dokter yang bisa sembuhkan penyakit orang saja. Lebih daripada itu. Lalu kalau kita berdoa pada orang lain tidak sembuh, bagaimana? Apakah Tuhan Yesus tidak bekerja? Bukan juga. Ya. Kadang ada hamba Tuhan, pendeta, dia doa malam ini, besok yang didoakan tuh dipanggil Tuhan. Itu kan kehendak Tuhan. Beda dengan kehendak manusia. Ada juga orang mengatakan, doamu pasti terjawab. Ya terjawab sih sudah pasti. Tapi dikabulkan belum pasti. Tapi ada orang yang mengklaim, doamu pasti dikabulkan. Ya, sampai jungkir balik ke tanah misalnya, seperti anak kecil yang sedang meminta. Padahal kalau kita ingat-ingat, doa Yesus di Taman Getsemani saja, dia dikabulkan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya Paulus merasa takut, prihatin, kalau jemaatnya itu tidak belajar firman Tuhan yang mendalam, mereka gampang sekali diombang-ambingkan. Maka bagian pertama ini, sampai ayat ke-6 ini, itu menggambarkan bahwa mereka mesti tetap setia, walaupun ada kelicikan, seperti ular yang memperdayakan orang-orang percaya di situ, ada penawaran yang begitu nikmat daripada ajaran-ajaran lain, mereka harus menerima pengajaran daripada Kristus saja, pengajaran yang benar saja. Ya,
Pengajaran yang salah harus dihindarkan, harus dijauhkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu di Korintus pasal 11 bagian yang pertama, ayat bagian yang pertama yang kita bisa lihat, saya sudah bacakan tadi. Sekarang saya melanjutkan bagian yang kedua. Tadi saya katakan bagian yang kedua, kita akan baca mulai dari ayat 7 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar jadi rasul-rasul Kristus. Hal itu aku tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, ini ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Intinya adalah, saudara, ini merupakan pembelaan dari Rasul Paulus. Merupakan pembelaan diri dari Rasul Paulus. Itu dimulai dengan pelayanannya, yang dia katakan dia tidak menerima bantuan ataupun menerima persembahan dari jemaat tersebut. Dia mendapatkannya dari tempat yang lain. Bukan untuk menghina atau menganggap remeh. Bukan juga menyegankan mereka terlalu tinggi, bukan. Tapi karena Paulus tidak mau menyusahkan jemaat di sana. Paulus katakan dia tidak mau menyusahkan. Padahal dia mesti layak mendapatkan itu semuanya. Karena dia memberitakan Injil. Dia akan mendapat dari sana. Itu sebabnya maka Paulus disebut bekerja, ya, paruh waktu sebagai penjahit tenda untuk mendapatkan hasil, ya, dari pekerjaan itu dia bisa pakai untuk pelayanan atau dari persembahan dari bagi orang dari tempat yang lain itu. Disebutkan ada nama Makedonia, ya. Disebutkan ada nama kota Makedonia. Jadi orang di Makedonia itu sangat bermurah hati. Ya, mereka terkenal. Meskipun orang Makedonia itu
hidup dalam kemiskinan. Tapi mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini kita, kalau menurut yang saya lihat di sini ya, bisa salah. Ada banyak sekali orang-orang yang bukan kaya, tapi mereka begitu cinta Tuhan, mereka rela memakai uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu saya bandingkan dengan orang-orang yang uangnya banyak, tapi untuk pekerjaan Tuhan dia pelit sekali gitu. Hitung-hitungan. Ya, beda dengan orang Makedonia yang mereka hidupnya itu pas-pasan, bahkan kekurangan, tapi dia bisa memakai di dalam kekurangannya itu untuk mendukung pelayanan. Nah, ini luar biasa. Perlu diteladani oleh jemaat masa kini tentunya. Oleh kita sekalian. Mereka mendukung pelayanan Paulus secara finansial. Yang memungkinkan Paulus itu untuk pergi melayani di di mana-mana. Di Korintus, ya termasuk itu. Tanpa menjadi beban jemaat di sana. Contoh iman, Paulus sering menggunakan jemaat Makedonia sebagai contoh ini. Kemurahan hati, iman yang sungguh, taat, sehingga mereka mempraktekkan untuk pelayanan. Hal ini juga menunjukkan ada kesatuan gereja. Jadi jemaat Makedonia merasa bahwasanya jemaat di Korintus itu seperti bersaudara. Tidak ada jarak lagi. Padahal mereka ada jarak. Mungkin juga mereka belum saling kenal. Tetapi dalam Kristus mereka bersaudara. Sehingga bisa mendukung satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini menunjukkan ada kemurahan hati dalam kekurangan. Meski miskin, jemaat Makedonia memberikan dengan kemurahan hati. Jadi sebenarnya dalam mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan dari kita. Tuhan itu maha besar. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi kasih daripadanya yang cuma-cuma. Bahkan berkat yang kita dapatkan juga berasal dari Tuhan. Maka semestinya kita dapat mendukung pekerjaan Tuhan tanpa memperhitungkan. Ya, tanpa memperhitungkan. Karena beda dengan rasul-rasul palsu. Mereka menyelinap masuk, mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Menyusup, mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Mau meraup dana, meraup persembahannya dan sebagainya. Beda dengan Paulus yang tidak mau menerima apa-apa. Nah, saudara, satu teladan bagi Paulus yang patut dicontoh bahwa dia melayani tanpa pamrih. Dia melayani tanpa imbalan. Ya. Sebagai orang percaya, ya saya yakin kita sudah mendapatkan berkat yang begitu besar, luar biasa. Kalau kita perhatikan apa yang kita berikan kepada Tuhan, konsep orang percaya adalah kita memberi apa yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengajar kita sebagai orang Kristen memberi dengan kalau kita tidak mendapat apa-apa. Ya, beda dengan konsep dulu waktu saya masih di Medan, agama nenek moyang saya, nenek saya itu selalu kalau pada Imlek nanti mereka ambil makanan, ada orang potong babi gitu untuk dipersembahkan pada tanda kutip dewanya, lalu berharap nanti selama tahun berjalan itu bisa dapat berkat berlimpah-limpah.
Artinya, walaupun babi itu mungkin pakai utang, nggak masalah karena berkahnya akan berlimpah-limpah masuk. Seperti gambling begitu. Tapi bagi orang percaya bukan demikian. Tuhan sudah memberkati kita, sudah melimpahkan anugerah buat kita, maka kita mesti memberikan yang terbaik juga kepada Dia. Ya. Nah, orang Makedonia itu sadar akan hal itu. Mereka sudah mengalami walaupun berkat yang mereka terima tidak banyak, tapi mereka dapat memakai dari yang tidak banyak itu untuk tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan. Paulus dalam hal ini mengambil orang Makedonia sebagai contoh. Ya. Oke, saya lanjutkan ya, kita bagian ketiga. Saya akan bacakan dari mulai ayat 16 sampai ayat yang terakhir. Nah, di ayat yang ke-16 ini, firman Tuhan berbunyi, temanya yang diberi judul adalah penderitaan dari Rasul Paulus ya. 2 Korintus 11 ayat 16. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika seorang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam segala macam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerila, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus memegah, maka aku akan memegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta.
Di dalam wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota-kota orang Damsik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan di sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terleput dari tangannya. Itu pembacaan firman Tuhan. Jadi di bagian ketiga yang saya mau share buat kita adalah bagaimana penderitaan Paulus demi Injil. Jadi sekali lagi, kalau semuanya itu mau dianggap sebagai kemegahan, maka Paulus katakan, saya akan bodoh menyebutkannya. Karena menyebutkannya dari kelemahan-kelemahannya itu. Nah, saudara, banyak sekali orang suka pujian ya. Kalau di dunia ini, saya lihat ya. Mudah-mudahan di grup kita ini nggak ada. Orang kalau dipuji oleh orang lain, kita merasa senang. Tapi belakangan saya melihat ada orang-orang yang senang kalau dia itu seakan-akan dia bangga kalau itu dia berbuat salah gitu. Ya. Koruptor di Indonesia katanya bisa senyum-senyum melambai-lambai tangannya begitu. Dia merasa bangga begitu ya. Ada pengalaman pakai baju kuning, orange, menikmati penjara sebagai pengalaman hidupnya barangkali. Dapat uang sih banyak mungkin ya. Tapi apakah hal itu yang untuk membega? Itu tentu suatu kebodohan yang Paulus mau referensikan dengan kita semua. Kata bodoh itu belakangan lagi viral ya, goblok ya, sampai petugas presiden harus undurkan diri gara-gara hanya satu kata itu. Tapi Paulus menyebutkannya dirinya itu kebodohan. Ya. Dia tidak malu-malu mengatakan satu kebodohan bagi dia kalau dia membanggakan semua hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau dia terpaksa, maka dia terpaksa harus memegah dengan menceritakan berbagai penderitaan yang dia alami. Karena ada orang-orang yang mungkin menganggap dirinya lebih hebat. Dia katakan kalau mau sebut Israel, saya ini orang Israel, orang Yahudi. Ilmuku tinggi, gurunya Gamaliel, Profesor Gamaliel. Tahu tentang Taurat, orang Farisi. Oh, semua dia miliki. Tapi hal itu semuanya dia tidak anggap sebagai satu kebanggaan. Sehingga mungkin bisa dicap sebagai kebodohan. Seperti Yesus waktu datang ke dunia ini. Dia tinggalkan segala kemegahannya. Bahkan segala-galanya dia tinggalkan. Jadi seperti seorang manusia. Apakah itu merupakan kebodohan? Saudara yang saya kasih Tuhan, Paulus terpaksa bermegah menceritakan penderitaannya untuk menghadapi klaim-klaim dari nabi palsu yang menantang, ya, atau para pengajar yang menantang dia. Gitu. Tidak gampang menjadi seorang yang bernama Paulus. Kredensi dari Paulus itu sebagai rasul yang bodoh. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dia bisa bermegah dalam kebodohannya. Karena di dalam kebodohannya itu, di dalam segala penderitaannya itu, itulah kemegahan yang dia bisa alami. Berbagai kesulitan yang dia alami.
Kadang kalau kita belum mengalami kesulitan, kita mencoba untuk menasehati, untuk mengajar orang yang sedang mengalami kesulitan itu gak masuk. Tapi kita harus harus mengalami dulu apa yang dialami orang itu, lalu baru kita bisa nasehati karena itu sudah merupakan pengalaman kita. Walaupun cara penyelesaiannya tidak sama satu orang dengan lain. Tapi paling sedikit kita punya tanda kutip modal, kredensi lah tadi dikatakan untuk atau license untuk menasehati. Karena kita bukan hanya tahu teori, tapi juga tahu prakteknya. Sehingga orang yang ngerti ngomong tentang persembahan misalnya, tapi dia sendiri tidak memberikan persembahan. Jadi dia hanya ngerti teori, prakteknya tidak. Ngomong tentang pelayanan, tapi dia kalau diminta untuk melayani, ngomel-ngomel, banyak alasan, sibuk dan sebagainya. Kadang orang juga bisa berlembega dengan kesibukannya ya. Jadi sibuknya dibuat sebagai kemegahan, kesombongan. Jadi orang yang sibuk bisa sombong, menghina orang yang tidak sibuk, saudara. Mudah-mudahan ya kita gak pernah lakukan hal itulah. Dia sibuk kan berarti dia banyak pekerjaan. Dia sibuk kan berarti dia orang penting. Dia hinalah orang-orang yang tidak punya kesibukan. Bukan berarti orang yang tidak punya kesibukan tidak penting. Kadang orang punya kesibukan tapi dia tidak mau menonjolkan kepada orang lain. Nah, penderitaan Paulus demi Injil itu dia alami sedemikian rupa, saudara. Paulus mengalami berbagai penderitaan dari mulai diseret, kapal karam, cambuk, dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu bagian ketiga tentang Paulus menderita. Lalu bagian terakhir, ayat 3 sampai 30 sampai 33 itu menyimpulkan, ya. Maka dikatakan jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku, bukan kekayaanku, bukan kehebatanku, bukan kepintaranku, tapi kelemahanku dia megahkan. Itu Paulus. Dia katakan kalau aku bisa bermegah, dia megah atas itu semuanya. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi Paulus ingin memperlihatkan kepada kita hari ini bahwa apa yang dia sampaikan itu benar, bukan bohong-bohongan. Bahkan di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang eh, Madamsik untuk menangkap dia. Jadi dia itu mau ditangkap. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan masih mau pakai dia waktu itu, Alkitab mencatat dia terselamat melalui sebuah tembok, ya, melalui sebuah keranjang. Ya, dia bisa selamat dari situ. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, inilah upaya Paulus mempertahankan otoritas kerasulannya di hadapan jemaat. Dia mengajar, bahkan
terhadap jemaat yang dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu. Paulus mengadakan satu pengajaran yang sangat kuat dan ingin meyakinkan jemaat bahwa keabsahannya sebagai seorang rasul itu benar-benar dan pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyesatkan. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara, dari eh, pasal 11 ini? Saya mencatat di sini adalah, saudara, bahwa hari ini kita melihat ada ajaran-ajaran yang palsu bertebaran kemana-mana. Di zaman media sosial masuk ke YouTube, ya, bahkan ada agama-agama lain yang selalu mau mendiskreditkan pengajaran Alkitab. Herannya agama lain juga membuka kitab suci, ya bukan kitab suci mereka lagi. Yang mereka buka kitab suci Alkitab untuk mencari kesalahannya gitu. Nah, sebagai orang percaya yang sudah belajar banyak tentang firman Tuhan, saya harap kita tidak berdiam diri saja ya. 3-4 tahun teman-teman semuanya sudah tiap hari loh ini ya, membaca, merenungkan, dengarkan perenungan singkat, panjang, dan sebagainya. Kitab per kitab. Jangan hanya simpan dalam hati, maksudnya. Belajar seperti Paulus, datang untuk ikut membela. Datang untuk mempertahankan. Kalau ada ajaran-ajaran yang palsu, kita sudah mulai harus bersuara. Tidak boleh diam saja, gitu. Padahal kita punya, kita tahu, kita sudah pelajari bertahun-tahun. Untuk grup ini saja, saya perkirakan waktu mulai-mulai ada COVID mungkin ya, sudah ada sampai hari ini dan saya bersyukur saudara sekalian begitu luar biasa semangatnya setiap hari. Tentunya sudah pelajari beribu-ribu renungan. Sudah masuk dalam otak kita, berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya. Sekarang waktunya, ya kalau sudah ya puji Tuhan. Tapi sekarang waktunya kita keluar, bukan hanya di dalam istilahnya di dalam eh, kolam ikan kita saja gitu. Kita mau lompat keluar ya untuk mengabarkan firman Tuhan ini. Kalau Paulus bisa lakukan seperti itu, saya yakin Tuhan juga memberikan pada kita kuasa melakukan itu. Tinggalkan semua kemegahan kita, tinggalkan semua yang kita merasa dibanggakan. Mari datang rendah hati seperti Yesus untuk menjadi hamba, menjadi pelayan, mengabarkan kabar baik, kabar sukacita ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan singkat pada hari ini. Pakailah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekali, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kali. Kami tidak mau sekedar masuk dalam diri kami saja, berdiam diri, tapi kami mau lompat keluar. Kami mau pergi. Kami mau share. Kami mau membela kebenaran firman Tuhan. Kalau melihat, mendengar, ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, kami mau maju. Kami tidak tinggal diam. Kami tidak tutup mulut. Kami mau berkoar-koar juga membela kebenaran. Pakai setiap kami Tuhan sebelum terlambat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Ya. Terima kasih banyak, Pastor, sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi sebentar. Mungkin Pastor masih ada waktu beberapa menit. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan.